Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qoriatul Fadilah Ma'arif, NIM 2006062110093 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan studi fikih tentang hukum donor dan pencakokan anggota atau organ tubuh kepada orang yang memerlukan. Di sini saya akan membahas tentang donor dan pencakupan organ tubuh manusia meliputi pengertian, tujuan, cara-cara, jenis-jenis, dan dampaknya. Selanjutnya, pendapat ulama terhadap pencakupan organ tubuh manusia meliputi pendapat ulama klasik, pendapat ulama kontemporer, serta fatwa kelembagaan. Dan hukum donor dan pencakupan organ tubuh manusia dalam Islam meliputi hukum dalam keadaan sehat, hukum dalam keadaan koma, dan hukum dalam keadaan meninggal. Donor dan pencakupan organ tubuh manusia. Pengertian. Menurut bahasa, pencangkokan ialah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun menurut istilah, pencangkokan ialah suatu pekerjaan medis untuk memindahkan salah satu organ tubuh untuk pengobatan. Adapun istilah lain di dalam pencangkokan ini diantaranya donor. Donor ialah tindakan seseorang yang mendonasikan organ tubuhnya, dan resepien ialah seseorang penerima organ yang didonorkan. Adapun tujuan utama dalam pencangkokan ini sebagai bentuk ikhtiar akhir pengobatan organ setelah semua pengobatan lain telah dilakukan namun selalu gagal. Dan tujuan lain dalam pencangkokan ialah untuk pemulihan kembali sel rusak tetapi tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya pada kelainan bibir sumbing. Syarat-syarat melakukan pencangkokan organ tubuh. Secara yuridis, melalui Deklarasi Geneva 1948, pencangkokan organ tubuh manusia boleh dilakukan jika yang pertama, pencangkokan merupakan upaya terakhir dalam pengobatan, serta selanjutnya tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental, lalu pelaksanaannya prosedural dan proporsionalitas, serta tindakan medik minimal terdiri dari 10 subspesialis dokter bedah, karena pencangkokan merupakan salah satu tindakan medis yang beresiko tinggi. Sedangkan menurut Muhammad Nu'aim Yasin, syarat-syarat pembolehan pencangkokan organ tubuh yaitu pencangkokan organ tubuh merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan apabila dibiarkan apa adanya. Selanjutnya, para ahli kedokteran memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi yang tepat terhadap kemudorotan dan kemaslahatan yang akan menimpa resipien dan pendonor dengan melihat keadaan sakitnya berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat. Lalu dapat diketahui dengan jelas tingkat perbedaan hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya. Bahwa kemaslahatan pendonoran lebih besar daripada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya. Selanjutnya, merasa yakin atau mempunyai kemungkinan besar bahwa operasi tersebut akan berhasil. Lalu, adanya kesediaan pihak pendonor dengan menyatakan secara jelas untuk menyumbangkan organ tubuhnya, serta resipien secara jelas harus mengatakan kesediaannya. Selanjutnya, jenis-jenis donor dan pencangkokan organ tubuh manusia. Pencangkokan organ tubuh berdasarkan hubungan genetik antara donor dan resipien dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, autotransplantasi, yaitu transplantasi yang resipien dan donornya adalah satu individu. Jadi, organ atau jaringan itu diambil dari tubuh sendiri. Yang kedua ialah homotransplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah 2 individu yang sejenis. Jadi, organ atau jaringan itu dicangkok dari tubuh orang lain. Pada homotransplantasi, ada kalanya donornya dari orang yang masih hidup, dan ada kalanya organ diambil dari orang yang sudah meninggal.
Yang ketiga ialah heterotransplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang berbeda jenisnya, misalnya resipiennya manusia sedangkan donornya adalah hewan. Selanjutnya, dampak yang timbul dari donor dan pencangkokan organ tubuh manusia. Dampak yang timbul dari donor dan pencangkokan organ tubuh kemungkinan terjadi pada homotransplantasi, di antaranya apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Selanjutnya, apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, tetapi dampaknya lebih kecil dari golongan ketiga. Yang ketiga adalah apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar pencangkokan selalu bereaksi penolakan. Selanjutnya, pendapat ulama terhadap pencangkokan organ tubuh manusia. Yang pertama, pendapat ulama klasik. Menurut mazhab Hanafiyah, pengobatan dengan menggunakan tulang manusia dan tulang babi adalah terlarang, karena memanfaatkan kedua benda tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji. Adapun mazhab Maliki menggunakan landasan kesucian manusia untuk mendiskusikan permasalahan manfaat bagian organ seseorang, khususnya orang yang sudah meninggal seperti kuku dan rambut. Mazhab Maliki menganggap seseorang telah melanggar kesucian tubuh manusia apabila telah mengambil bagian tersebut. Adapun dalam Qawanin al-Ahkam al-Syariah dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan merawat tubuh dengan memanfaatkan segala sesuatu yang diharamkan, sebagaimana diibaratkan dengan dilarangnya seseorang pada saat kelaparan memakan daging manusia. Selanjutnya, mazhab Syafi'i berkaitan dengan pembahasan pencangkokan tercatat dalam Mughni al-Muhtaj karya Al-Syarbini tahun 977 Hijriah bahwa seseorang dilarang memotong bagian manapun dari tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang sedang menderita kelaparan berat. Larangan ini diberikan karena sekalipun ditujukan untuk kebaikan orang lain yang nyawanya terancam, tetapi perbuatan semacam ini dapat membahayakan diri sendiri. Sejalan dengan hal ini, dilarang pula bagi seseorang yang terancam nyawanya untuk memotong bagian tubuh binatang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, generasi mazhab Syafi'i berikutnya membolehkan pencangkokan organ tulang yang berasal dari mayat guna memperbaiki tulang manusia hidup yang mengalami patah tulang. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Izzu al-Jin Ibnu Abdu As-Salam adalah resipiennya harus berasal dari orang Islam. Selanjutnya, mazhab Hanbali menggunakan landasan untuk masalah pencangkokan yang tidak jauh berbeda dari mazhab Maliki, yaitu asas kesucian atau kehormatan dan persamaan. Berdasarkan kedua asas tersebut, mazhab Hanbali mengemukakan bahwa sekalipun nyawa seseorang sedang terancam akibat kelaparan berat, ia tidak boleh membunuh orang lain baik itu muslim, kafir maupun zimmi, dan tidak boleh pula memotong bagian tubuh orang lain untuk dimakan karena hidup keduanya sama-sama dihargai. Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa ulama sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa organ tubuh manusia yang bersifat suci itu adalah salah satu bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut yang menyebabkan sebagian besar ulama klasik melarang penggunaan organ tubuh baik sebagai pengobatan maupun tujuan-tujuan yang lain. Para ulama klasik cenderung berpandangan bahwa kesucian dan kehormatan manusia itu berdasar pada ideologi dan agamanya. Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Berdasarkan ayat tersebut, Ali Asbuni menjelaskan bahwa kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada anak turun Adam didasarkan pada akal, pengetahuan, kemampuan berbicara, dan mengendalikan alam semesta. Dengan demikian, ayat tersebut mengajarkan bahwa ideologi
ideologi yang dianut tidak menjadi faktor kemuliaan seseorang. Selanjutnya, pandangan ulama kontemporer. Para ulama fikih kontemporer telah mempertimbangkan permasalahan pencangkokan organ yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, namun masih banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu golongan yang menentang adanya pencangkokan organ dan golongan yang mendukung adanya pencangkokan organ. Salah satu ulama kontemporer yang menentang pencangkokan adalah Mufti Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa pencangkokan organ tidak diperbolehkan berdasarkan 3 prinsip. Prinsip yang pertama ialah berdasarkan kesucian hidup. Menurut Mufti Syafi'i, manusia diperintahkan untuk melindungi sekaligus melestarikan kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berisi tentang peringatan manusia mengenai besarnya dosa mengambil nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain. Prinsip yang kedua ialah tubuh manusia adalah amanah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berisi bahwa Allah telah memuliakan manusia, menjadikan berguna baginya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sebagai anugerah. Prinsip yang ketiga ialah praktik pencangkokan dikategorikan sebagai sikap memperlakukan tubuh manusia sebagai material. Prinsip tersebut berbanding lurus dengan pendapat Zakaria Al-Ansori yang menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak diperbolehkan pencangkokan tulang manusia untuk dilekatkan pada manusia lain apapun keadaan donornya. Apabila proses pencangkokan tulang dilakukan saat donor sudah meninggal, tindakan tersebut dinilai merusak kehormatan dan martabat manusia. Dalil yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Selain itu, larangan melepas organ mayat didapatkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, mematahkan tulang mayat hukumnya seperti mematahkan saat si pemilik masih hidup. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Apabila dilihat dari sudut pandang logika, argumentasi pandangan hukum ijtihad mengenai pelarangan pelaksanaan pencangkokan organ tubuh masih memiliki kelemahan. Ketiga prinsip sebelumnya tentu saja bersifat longgar ketika diberlakukan hukum tidak pidana hudud dan atau qisas. Misalnya tradisi khitan yang merupakan ajaran agama Islam yang bersifat mulia dan tindakan operasi kandungan untuk menyelamatkan nyawa bayi yang cukup usia dari ibu yang meninggal sebelum persalinan. Selanjutnya, para ulama yang mendukung berpendapat bahwa pencangkokan organ itu sebagai bentuk berbagai layanan bagi sesama muslim. Bentuk layanan tersebut diantaranya sebagai kesejahteraan publik. Jika kita melepaskan salah satu organ tubuh manusia yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan atau dicangkok pada tubuh orang lain, maka tindakan ini secara hukum dapat dikategorikan dengan mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. Di samping itu, sistem hukum Islam telah memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini berdasarkan pada kaidah usul fiqih yang artinya kondisi darurat dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Dan fikih lain yang berbunyi kemudorotan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Di sisi lain, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa donor organ termasuk ke dalam kategori sedekah. Hal itu dikarenakan perbuatan tersebut bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menderita, melapangkan kesulitan bagi orang yang kesusahan, dan membantu orang lain untuk meneruskan hidupnya. Selanjutnya, fatwa kelembagaan tentang pencangkokan organ tubuh manusia. Pada awal abad ke-15 Hijriyah telah muncul fatwa hukum
hasil ijtihad jama'i yang secara bertahap telah melegalkan tindakan medis berbentuk pencangkokan. Fatwa hukum ini berasal dari berbagai lembaga keagamaan yang telah menyelenggarakan konsorsium di berbagai tempat. Salah satu diantaranya ialah Fatwa Rabithah Al-Alam Al-Islami bidang fikih tentang hukum pencangkokan yang diselenggarakan di Mekah tahun 1405 Hijriah dan di Jeddah tahun 1408 Hijriah. Fatwa tersebut berisi tentang diperbolehkannya pencangkokan organ tubuh manusia baik masih hidup maupun sudah meninggal sebagai media pengobatan. Pada tahun 1979 terdapat edaran nomor 22 tanggal 5 Safar tahun 1400 Hijriah di bawah koordinasi Kementerian Wakaf Mesir Dar al-Ifta menuliskan diperbolehkannya cangkok organ tubuh manusia dari donor sukarela yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian konsorsium pemuka ulama yang berasal dari Riyadh juga sudah menerbitkan ketetapan Fatwa Hukum nomor 99 tanggal 6 Dzulqa'dah tahun 1402 Hijriah yang berisi memperkenankannya cangkok organ tubuh dari donor hidup dengan beridentitas Muslim. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa organisasi keagamaan yang telah mengeluarkan putusan tentang hukum pencangkokan organ tubuh, di antaranya pada Muktamar Muhammadiyah 21 April 1980 dengan hasil kesimpulan pada butir kedua, transplantasi dengan tujuan pengobatan jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien ialah mubah karena darurat. Adapun pada butir ketiga, transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dapat dimasukkan urusan darurat karena sangat dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya mubah pula. Di sisi lain, Munas NU di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981 memutuskan boleh transplantasi kornea mata antara manusia yang sudah mati ke manusia yang masih hidup dengan 4 syarat. Yang pertama, karena memang sangat dibutuhkan. Yang kedua, tidak ditemukan organ lain kecuali dari organ manusia. Yang ketiga, mata yang diambil harus dari mayit yang memang darahnya diperkenankan untuk ditumpahkan. Dan yang keempat, antara donor dan penerima harus ada kesamaan agama. Transplantasi organ selain mata, misalnya jantung, liver, ginjal, dan lain-lain, dianalogikan pada transplantasi mata, jadi hukumnya ialah boleh. Selanjutnya, hukum donor dan pencangkokan organ tubuh manusia dalam Islam. Yang pertama, dalam keadaan sehat. Hukum pencangkokan organ tubuh yang diambil dari seseorang dalam keadaan hidup dan masih sehat adalah haram. Hal tersebut sudah tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan manusia agar tidak merusak sesuatu yang dapat mengakibatkan kefatalan bagi dirinya sendiri walaupun memiliki tujuan yang mulia, seperti menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain. Selain hal tersebut dapat mengubah ciptaan Allah, pendonor kemungkinan besar akan menghadapi risiko yang berbahaya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Hal seperti ini tidak diperkenankan karena sudah disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi menghindari kerusakan atau risiko didahulukan dari menarik kemaslahatan. Dan bahaya kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya kemudorotan lainnya. Berdasarkan kedua kaidah tersebut, pencangkokan dari seseorang yang masih hidup tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudorotan yang baru. Namun hal tersebut bisa diupayakan dengan mendonorkan organ tubuh yang sehat yang tidak mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri, seperti mendonorkan sebelah ginjal saja, sedang ginjal yang satunya masih berfungsi dengan baik. Hal itu merupakan tindakan yang diperkenankan syarak, bahkan terpuji dan berpahala bagi sang pendonor. Selanjutnya, hukum donor dan pencangkokan organ tubuh manusia dalam keadaan koma adalah haram
haram sekalipun dokter sudah memvonis bahwa pendonor akan segera meninggal. Pencangkokan diharamkan karena dapat mempercepat kematiannya yang berarti mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja orang dalam keadaan koma yang menurut medis tidak ada harapan untuk hidup kembali itu kembali sembuh walau hanya sebagian kecil saja. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak boleh membuat mudarat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Berdasarkan hadis tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengambil organ tubuh seseorang dalam keadaan koma karena dapat membuat kemudorotan dengan mempercepat kematiannya. Pasalnya, manusia itu sesungguhnya diwajibkan untuk berusaha menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya. Sekalipun hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan penderitaan pasien yang sedang koma, tetap tidak diperbolehkan. Yang terakhir ialah hukum dalam keadaan meninggal. Hukum pencangkokan organ tubuh yang diambil dari seseorang dalam keadaan sudah meninggal secara yuridis dan medis adalah mubah. Dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa yang pertama, resipien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya jika tidak mendapatkan donor, dan resipien sudah melakukan berbagai macam pengobatan tetapi selalu tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi, darurat akan membolehkan yang diharamkan, dan bahaya itu harus dihilangkan. Syarat yang kedua ialah organ donor cocok dengan organ resipien sehingga tidak menyebabkan komplikasi penyakit yang lebih berbahaya baginya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya, harus ada izin dari pendonor kepada ahli warisnya atau ada izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987 bahwasanya apabila dalam situasi yang tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka diperbolehkan mengambil katup jantung yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat memperoleh izin dari yang bersangkutan atau wasiat ataupun izin dari keluarga ahli waris. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian.